Di balik sorban palsu, ketika klaim suci dijadikan dagangan, kritik dijawab dengan cacian. Di tengah masyarakat digital yang mulai cerdas dan kritis, masih saja ada kelompok-kelompok yang menganggap kritik terhadap klaim palsu sebagai fitnah. Terutama ketika klaim itu menyangkut keturunan Nabi Muhammad. Yang lebih tragis, mereka tidak menjawab dengan data, melainkan dengan caci maki ala pasar. Contohnya, lihat saja komentar Mukibin follower fanatik klan Baalwi yang menuduh kritik terhadap nasab palsu sebagai upaya mencari uang, fitnah demi dapur ngebul. Lucunya, mereka menyebut orang-orang kritis sebagai anak buah Cina aguan. Sekilas kayak plot sinetron abal-abal. Tapi ini realita. Mari kita luruskan. 1. Kritik bukan fitnah, tapi cermin untuk yang takut bercermin. Yang disebut fitnah, itu apa sih? Fitnah adalah tuduhan tanpa bukti. Tapi kalau yang dibahas adalah tidak adanya sanad historis nasab Baalwi ke Nabi Muhammad. Bukti genetik haplogrup G bukan J1 pada Baalwi. Referensi ahli seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Profesor Dr. Manachem Ali, dan Dr. Sugeng Sugiarto. Maka itu bukan fitnah, tapi kritik berbasis ilmu. Kalau ini tetap disebut fitnah, maka semua ilmuwan adalah tukang fitnah dan semua buku sejarah harus dibakar. 2. Klaim nasab itu harusnya diuji, bukan diimani buta. Kalau memang yakin nasab Baalwi asli, ayo buka hasil DNA-nya, ayo paparkan sanadnya. Jangan malah lari ke narasi playing victim, kasihan anak istri saya makan dari memfitnah Habib. Pertanyaannya, kalau kalian yakin suci, kenapa takut diuji? 3. Dari spirit perjuangan ke dagang fatwa dan ngafem. Beberapa tokoh yang dikultuskan sebagai Habib Pejuang, justru meninggalkan tanah kelahirannya yang sedang dijajah. Lalu datang ke Nusantara, membuka pasar spiritual, jualan barokah, ngisi majelis dengan glorifikasi darah Arab. Emangnya ini hijrah atau ekspansi cabang franchise spiritual? 4. Urat malu putus itu saat menjual nama Nabi demi cuan. Mereka bilang para pengkritik sudah putus urat malu. Padahal yang sesungguhnya putus urat malunya adalah mereka yang mengarang-ngarang nasab, mengubah sejarah pahlawan nasional jadi keturunan Baalwi, menjual gelar Habib untuk branding politik, memalsukan makam dan silsilah demi status. Dan ironisnya, yang mengkritik disebut pengejar nasi, padahal merekalah yang menjadikan agama dan nama Nabi sebagai ladang basah. 5. Cina akuan. Waduh, rasisme bungkus religi. Tuduhan adanya uang dari Cina aguan hanya menunjukkan bahwa mereka sedang kehabisan argumen. Ketika logika tumpul, rasisme dan fiksi konspiratif pun dijadikan pelarian. Maaf, kita hidup di abad ke-21, bukan zaman dongeng. Kesimpulan, kritik terhadap klaim nasab bukan bentuk kebencian, tapi bentuk cinta terhadap kebenaran. Justru yang membiarkan kebohongan merajalela itulah yang menyakiti Nabi. Jika klaimmu suci, buktikan. Jika kau tak bisa membuktikan, setidaknya diamlah itu lebih mulia daripada mencaci. Dan untuk para mukibin, kalau kritik dikira fitnah, mungkin otakmu sudah lama cuti, dan hatimu pensiun dini. Jangan sampai karena sorban di kepala, kau lupa membersihkan isi kepala. Mengungkap kepiawaian klan Baalwi dalam memutar balikkan fakta. Mari kita lihat bagaimana klan Baalwi dengan lihainya membalikkan fakta demi menutupi kesalahan mereka. 1. Memvonis pendukung Kiai Haji Imaduddin CS sebagai PKI. Tuduhan, pendukung Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya dipanggil menjadi anggota PKI. Fakta, justru dari klan mereka sendiri terdapat tokoh-tokoh PKI terkenal seperti Muso Al-Munawar Gembong PKI Madiun 1948, DN Al-Aidid Ketua PKI 1965, dan Fahrul Barakbah pimpinan PKI dari Kutai, Kalimantan. 2. Memvonis Kiai Haji Imaduddin CS sebagai anak hasil zina. Tuduhan, Kiai Haji Imaduddin dan pendukungnya difitnah sebagai anak hasil zina. Fakta, berdasarkan penelitian Kiai Jafar Sodik Madura, ditemukan bahwa Ubaidillah bukan putra Ahmad bin Isa, melainkan keturunan Ahmad Al-Habib alias Maimun Al-Qodah, pendiri dinasti Fatimiyah. Ahmad Al-Habib memiliki garis keturunan dari Ubaidillah bin Syiak, yang terlibat dalam pembunuhan Sayyid Husain di Karbala. Ubaidillah bin Syiak bukan anak biologis Syiak, melainkan hasil hubungan gelap dengan seorang Yahudi Askenazi. 3. Menyematkan gelar Al-Kaburi terhadap Kiai Haji Imaduddin. Tuduhan, Kiai Haji Imaduddin diberi gelar Al-Kaburi karena dianggap tidak hadir dalam berbagai acara. Fakta,
justru ketidakhadiran pihak Rabithah Alawiyah jauh lebih tinggi dibandingkan Kiai Haji Imaduddin. Bukti pertemuan-pertemuan menunjukkan bahwa Kiai Haji Imaduddin selalu hadir, sementara banyak tokoh Rabithah Alawiyah yang absen. 4. Memvonis Kiai Haji Imaduddin sebagai pengadu domba. Tuduhan, Kiai Haji Imaduddin disebut sebagai pengadu domba. Fakta, justru klan Baalwi sering memanfaatkan pribumi Nusantara sebagai tameng mereka. Kiai Haji Imaduddin tidak pernah menjadikan klan Baalwi sebagai pembelanya. 5. Memvonis Kiai Haji Imaduddin sebagai antek Cina. Tuduhan, Kiai Haji Imaduddin disebut sebagai antek Tiongkok. Fakta, justru di balik proyek PIK2 yang bermasalah, terdapat Kabib Muanas Al-Aidid yang berkolaborasi dengan pengusaha China, Aguan. Kesimpulan, semua tuduhan yang diarahkan kepada Kiai Haji Imaduddin CS oleh klan Baalwi hanyalah upaya untuk menutupi kebusukan mereka sendiri. Mereka mencoba memutarbalikkan fakta dengan cara-cara yang tidak ilmiah, bahkan dengan tuduhan yang berbau rasisme. Kritik terhadap klaim nasab Baalwi bukanlah kebencian, melainkan upaya mencintai kebenaran dan membongkar kebohongan yang merajalela. Jika klaim nasabmu suci, buktikan dengan bukti ilmiah yang jelas. Jika tidak bisa, lebih baik diam daripada terus menyebarkan kebohongan yang merusak kehormatan Nabi Muhammad. Fakta, justru dari klan mereka sendiri terdapat tokoh-tokoh PKI terkenal seperti Muso Al-Munawar, Gembong PKI Madinah.